Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Melianti Putri. Di sini saya akan menjelaskan tugas demonstrasi kontekstualisasi manusia Indonesia pada topik 3, identitas manusia Indonesia, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Identitas manusia tidak dapat hanya dilihat sebagai identitas alamiah dan stabil, melainkan juga dikonstruksi, bahkan tak jarang diciptakan secara langsung. Suatu proses penciptaan identitas berlangsung tanpa henti. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuitas, dialogalitas, dan berbagai tradisi manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Setidaknya ada 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Kebinekaan, nilai-nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Pada akhirnya, yang menentukan identitas manusia, baik secara individu maupun kolektif, adalah perpaduan antara keunikan-keunikan yang ada pada dirinya dengan implementasi nilai-nilai yang dianutnya. Pancasila dengan jalan mengenali, menghargai, dan memaknai kekayaan kebinekaan yang meliputi pengalaman hidup pribadi dan kelompok, berbagai tradisi lokal, bahasa, ras, suku, kepercayaan lokal, dan berbagai ungkapan simbolik yang tersebar di bumi Indonesia. Gotong royong merupakan bentuk dialog karya yang perlu dihidupi dalam tradisi masyarakat lokal demi terwujudnya Kebinekaan Tunggal Ikaan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Kedua, manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Pancasila menjadi pedoman kehidupan bersama dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memperkokoh kehidupan bangsa dan mempererat persaudaraan antara sesama dalam tatanan kehidupan sosial warga negara. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebatas panduan dan pelaksanaan secara etik dan moral saja, melainkan kandungan Pancasila harus dapat hidup dalam kepribadian warga negara Indonesia sepanjang masa. Membumikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila harus selalu diupayakan dan dilaksanakan untuk membangkitkan semangat Pancasila pada setiap diri warga negara agar lebih memahami, mengerti, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa penguatan pendidikan karakter peserta didik dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan Kemendikbud yang berpusat pada upaya mewujudkan pelajar Pancasila, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, di mana pelajar Pancasila memiliki 6 ciri utama, yaitu bernala kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Yang ketiga, manusia Indonesia sebagai manusia religius. Karakter religius merupakan salah satu aspek kepribadian manusia yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya terkait dengan aspek kepribadian dan harus dilatihkan pada anak-anak sedini mungkin agar tidak menghambat tugas-tugas perkembangan anak selanjutnya. Religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Nilai religius merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Religiositas masyarakat secara dinamis hidup dan berkembang dalam praktik hidup masyarakat itu sendiri. Budaya religius, cara berpikir dan cara bertindak warga sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religius atau keberagamaan. Religius menurut Islam adalah menjalankan ajaran agama secara menyeluruh atau kafah. Dalam tataran nilai budaya, religius berupa semangat berkorban atau jihad, semangat persaudaraan atau ukhuwah, semangat saling menolong atau ta'awun, dan tradisi mulia lainnya. Sedangkan dalam tataran perilaku, budaya religius berupa tradisi sholat berjamaah, gemar bersedekah, rajin belajar, dan perilaku yang mulia lainnya. Dengan demikian, budaya religius sekolah adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.